selamat malam, kembali lagi di podcast ini aja. Kali ini kita bersama narasumber saya ini dari sebuah PT yang ada di daerah kawasan Kerawang. Mungkin akan sedikit berbagi cerita ataupun berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Boleh diperkenalkan dirinya, Mas, dengan Mas siapa? Boleh. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Asep Randy. Saya merupakan dia swasta di salah satu perusahaan manufaktur yang ada di kawasan industri KIC Karawang. Posisi saya di tempat kerja itu sebagai group head ya, atau leader ya. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Mungkin saya kembalikan ke host. Oke, baik. Jadi narasumber kita ini adalah group head, teman-teman. Ya, mungkin sebelum masuk ke topik utamanya ya, bagaimana sih awal mula cerita Mas Asep bisa masuk ke perusahaan itu? Boleh diceritain, Mas? Ya, mungkin awal mula saya masuk ke perusahaan ini dulu pada tahun 2018 akhir ya. Saya waktu itu sedang benar-benar butuh pekerjaan ya. Saya mencoba melamar sana sini, kemudian ya, alhamdulillah ada rezekinya ya di perusahaan yang sampai saat ini alhamdulillah masih ya di perusahaan yang sama. Waktu itu berjalan ya kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan, lebih 2 tahun ya, sampai tahun 2020. Itu saya di bagian produksi, kemudian berjalan dan makin lama berasa jenuh juga karena dari segi pekerjaan itu aja ya. Kemudian orang-orangnya ketemu sama orang itu aja, jadi ada sedikit jenuh lah. Jadi ada merasa jenuh, makanya di tahun 2020 saya mencoba cari relasi teman-teman di luar ya. Saya gaul sana sini, kemudian waktu itu saya kenal teman saya yang sama-sama bekerja di perusahaan swasta ya. Kemudian beliau itu bekerja sambil kuliah ya. Nah, dari itu saya mulai terinspirasi dari beliau. Kayaknya harus ada tantangan yang lebih gitu. Selain pekerjaan, kayaknya lebih menarik nih kalau sambil kuliah. Nah, waktu itu saya mencoba memberanikan diri, mencoba mempertaruhkan hidup, mempertaruhkan karir, mencoba keberuntungan, bekerja sambil kuliah. Nah, itu singkat ceritanya. Nah, kalau boleh tahu kan waktu 2020 itu kan COVID tuh ya, Mas. Yeah. Terus banyak juga karyawan yang pada kena PHK segala macam. Nah, itu Mas bisa lolos dari itu gimana ceritanya? Ya, waktu itu memang sempat COVID di yang parah-parahnya itu di awal tahun 2020 ya. Nah, di awal 2020 saya itu bekerja kurang lebih sudah 2 tahun dan memang masih rezeki saya waktu itu, alhamdulillah ya, pas di momen COVID lagi gencar-gencarnya, saya itu masa kontrak saya itu masih lama gitu. Jadi bukan ada di bulan yang rawan. Nah, makanya alhamdulillah saya lolos dari PHK atau pengurangan karyawan. Karena memang waktu itu benar-benar cukup cukup mengkhawatirkan lah. Jadi banyak pengurangan di perusahaan saya pun, karena benar-benar produksi itu stop, nggak ada produksi sama sekali. Jadi alhamdulillah masih rezeki saya, bahkan
sampai detik ini ya di perusahaan yang sekarang. Berarti Seperti itu. kurang lebih udah 5 tahun bekerja di situ ya? Ya, kurang lebih udah 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun jalan 7 Nah, sekarang. itu awalnya ngemail atau gimana? Mungkin ada Oh, iya. teman-teman yang mau tahu gitu. Dulu saya coba apa Pos. nanya-nanya juga ke temen ya, ada loker gak di perusahaan kamu kerja, nanya-nanya ke teman, kan teman-teman lulusan sekolah banyak juga yang bekerja di perusahaan swasta ya, di pabrik. Nah, saya nanya loker sana sini ke teman. Nah, pas banget waktu itu nanya ke salah satu temen lagi ada loker di perusahaan yang sekarang. Nah, kemudian untuk proses rekrutmennya itu via BKK. BPKK. Jadi penyaluran langsung dari BKK sekolah saya dulu. Oh, Jadi iya, iya. benar-benar khusus alumni disalurin ke perusahaan yang sekarang kayak gitu. Nah, mungkin karena Mas kan sekarang udah jadi group head nih, pasti banyak hal yang udah dilewatin. Ya, Mungkin salah satunya itu kayak misalkan gimana sih cara penanganan problem atau mungkin perbaikannya ya, problem outflow di internal ataupun di customer itu gimana, Mas? ya. Saya yang pertama saya kan di bagian produksi. Terjadi masalah biasanya rame di grup WhatsApp. Iya. Nah, tiap departemen di situ ada perwakilan dari atasan dan juga pimpinan kerjanya. Nah, ketika ada problem langsung rame di situ tuh. Nah, kemudian saya yang pertama analisa dulu problemnya apa nih. Nah, ketika sudah ketemu akar masalahnya, baru langsung analisa ke lapangan, ke Action, land, berarti ya action di actionnya, land. ya langsung analisa ke problem tersebut ada di bagian mana sih, ada di mesin mana, ada di member yang mana nih. Kemudian dari problem tersebut biasanya itu kan sudah jelas ya problemnya apa gitu. Kemudian saya coba discuss sama member saya bahwa ini ada problem. Kemudian apa penyebabnya? Jadi saya mencoba menggali informasi terlebih dahulu pada member, apa sih penyebabnya dari problem tersebut. Kita coba analisa sama-sama bersama member tersebut. Nah, ketika akar masalahnya sudah ketemu, kemudian penyebabnya sudah ketemu, baru saya mencoba untuk membuat improvement atau perbaikan. Nah, di situ baru biasanya tergantung problemnya ya. Kalau misalkan problemnya masih di tingkat levelnya rendah, biasanya hanya cukup analisa, sosialisasi, kemudian perbaikan di tempat aja gitu. Tapi ketika problem tersebut udah outflow ke customer, biasanya dari customer sendiri minta sortir report atau activity sortirnya. Nah, kemudian selain itu biasanya juga minta 3 report atau perbaikannya seperti apa. Baru saya di itu setelah menganalisa kemudian melakukan perbaikan, lalu mensosialisasikan kembali pada member bahwa problem yang tadinya begini setelah dilakukan perbaikan maka harus dijalankan begini. Nah, itu mungkin untuk prosesnya. Jadi problem tersebut ketika sudah dibuatkan reportnya, maka penanggulangannya pun insya Allah berhasil. Biasanya kalau misalkan problem kayak gitu tuh itu tuh karena manpowernya atau dari mesinnya atau mungkin dari materialnya yang kurang terjaga lah istilahnya. Ya. Nah, di sini untuk penanganan problem
terdiri dari beberapa faktor ya. Nah, Nah, yang pertama itu bisa dari metode, bisa dari mesin, bisa juga dari material, kemudian selanjutnya bisa juga dari men. Nah, namun di sini harus digarisbawahi untuk bagian men ini atau membernya atau orangnya itu tidak boleh langsung pada urutan pertama. Jadi itu urutan terakhir. Jadi ketika menganalisa masalah utamakan fokus ke metode, mesin, sama material. Nah, apa nih penyebabnya terjadi problem tersebut? Entah dari metode kah, entah dari mesin kah, apa dari material. Jadi CMP ini tidak boleh langsung disalahkan di nomor sekian, bahkan kalau bisa jangan sampai disalahkan. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, biasanya kalau misalkan dari metode, nah bagaimana nih kita analisa metode CMP proses sudah sesuai IK atau belum? Atau jumping ya. Nah, ya kadang di situ ada proses jumping proses. Jadi CMP tidak melakukan proses metode sesuai dengan IK atau standar. Nah, seperti itu. Nah, baru kita konseling, kasih konseling atau sosialisasi. Misalkan dari mesin, kalau urusan mesin itu berkaitan dengan teknisi, ada bagiannya sendiri. Maintenance. Nah, ketika terjadi dari mesin, dianalisa apakah emang ada komponen part yang rusak atau ada komponen yang memang sudah harusnya diganti tetapi belum diganti. Nah, itu kita komunikasi sama bagian maintenance seperti itu. Maupun dari material, misalkan problem tersebut dari material, kita analisa apakah memang faktor material ini mempengaruhi kualitas produk tersebut atau tidak sama sekali. Nah, itu faktor-faktor utama yang jadi bahan dasar ya atau acuan dari itu. Tapi sepengalaman Mas kan udah 6 tahun ya, itu tuh problem yang paling parah tuh kayak gimana sih? Dibilang problem yang paling parah, kalau problem yang paling parah biasanya itu udah outflow ya ke customer, bahkan sudah nyampe ke induk. Apa udah diisi? Iya, bahkan kita kan punya customer. Nah, customer ini punya induknya lagi, punya customer lagi. Nah, bahkan ada yang udah nyampe induknya. Kalau kita kan acuannya ke Toyota. Nah, bahkan si produk ini udah nyampe ke Toyota, udah mau jadi udah mau jadi unit mobil gitu. Nah, di situ yang paling parah tuh, bahkan bisa sampai kena klaim kalau udah nyampe kalau udah nyampe induk ke Toyota. Nah, itu agak sulit juga negosiasinya dengan customer gitu, karena itu perlu negosiasi yang cukup alot, karena memang sudah outflow ke beberapa pos ya, baik di internal melalui QGate, kemudian ke customer masih lolos juga, bahkan nyampe induk. Nah, itu benar-benar kalau kita kan dari proses terkait negosiasi kualitas itu tidak terlalu jauh ya, karena itu ada bagiannya sendiri, biasanya bagian QA. Nah, itu biasanya negosiasi antara QA dengan customer nih, bagaimana nih perbaikannya, terus apakah memang kalau fatal kena klaim apa enggak, seperti itu. Kalau dari proses paling ngebantu departemen QA ini untuk melakukan perbaikannya, seperti itu. Biasanya ada toleransi. Nah, iya, kalau masalah kualitas biasanya antara perusahaan ada toleransi. Misalkan tergantung problemnya juga. Problemnya tingkatannya rendah, sedang, ataupun levelnya sangat fatal. Nah, biasanya di situ ada toleransi antara bagian-bagian terkait. Kita yang di lapangan hanya
eksekusi perbaikan seperti itu. Tapi di perusahaan Mas tuh ngirim barangnya, untuk pengiriman barang itu hanya reguler dalam negeri atau ke luar negeri juga ekspor? Nah, kalau di kami kebetulan apa namanya, yang lokal ada, kemudian ekspor juga ada. Oh, Nah, cuma yang paling tinggi produktivitasnya itu yang lokal. Karena memang untuk ekspor ini untuk apa, produktivitasnya tidak terlalu banyak, tapi ketika ada, nah itu lumayan juga gitu. Apa dari segi apa, dari segi biaya mungkin ya, kemudian dari segi proses juga yang ekspor tuh biasanya agak lebih rumit Iya, gitu. Kemudian dari segi kualitas juga lebih ketat Lebih biasanya ketat. yang ekspor ya. Jadi pengecekannya. benar-benar harus detail seperti itu. Mungkin ada pernah gitu yang ekspor tuh udah ketemunya di sana, di luar negerinya barang Kalau problemnya. untuk yang ekspor misalkan terjadi problem ya. Biasanya kalau terjadi problem di part ekspor itu tidak sampai outflow ke luar negeri atau ekspor ya. Karena untuk ekspor ini dari segi apa, penyaringan pengecekannya benar-benar apa, dilakukan berulang-ulang atau melalui beberapa tahap. Karena ini mencegahnya terjadi outflow sampai ke luar negeri. Karena ketika sudah terjadi outflow sangat fatal untuk yang ekspor. Makanya dilakukan untuk pengecekan bertahap atau dilakukan check and recheck lah, seperti itu. Biasanya untuk ekspor ini ketika terjadi problem baru sampai customer, nah langsung ditangani gitu problem tersebut gitu. Jadi nggak langsung nyampe ke pusat gitu. Luar negeri. Berarti Itu sih kalau ekspor. berarti udah BIQ ya? Ya udah di IQ, benar-benar ketat lah untuk pengecekan ini. Ya, mungkin sebelum ditutup ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Ya. Apa sih kriteria atau kriteria karyawan yang punya potensi nantinya bakal gantiin posisi Mas Asep sebagai group head? Karena ya Mas Asep juga pasti ada target lebih, atau mungkin pasti nanti siapa tahu naik jabatan lagi. Mungkin kriteria untuk menggantikannya itu yang seperti kayak gimana? Mungkin untuk kriteria karyawan yang punya potensi ya menjadi seorang leader atau pemimpin, kalau dari pandangan saya dilihat dari beberapa faktor ya. Yang pertama itu dilihat dari data. Data itu bentuknya misalkan contohnya yang pertama itu kedisiplinan. Nah, bagaimana nih kedisiplinan karyawan tersebut? Apakah dia disiplin pada pekerjaan, pada peraturan perusahaan? Itu menjadi modal utama apa untuk CV dia bagus apa enggak nih bekerjanya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu dilihat dari kinerjanya. Kinerja di sini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada apa, etos kerja. Nah, bagaimana dia etos kerjanya, bagaimana kemudian selanjutnya semangatnya, bagaimana semangat kerjanya dia. Kemudian selanjutnya dilihat dari attitude-nya bagaimana. Kemudian yang terakhir dilihat juga dari leadership atau jiwa kepemimpinannya, bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin untuk anggota-anggotanya. Karena leadership itu atau pemimpin itu apa, benar-benar butuh jiwa yang memimpin, dalam artian dia bisa menjadi contoh buat anggota-anggotanya. Kemudian dia bisa menjaga amanah ya dari pimpinan-pimpinannya, seperti itu. Ini itu sih pandangan dari saya yang saya lihat. Mungkin segini ya, sampai sini aja podcast ini aja kita malam ini. Saya Maulana Yusuf dan juga narasumber saya Mas Asep pamit undur diri. Ditunggu episode-episode selanjutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.